Nggak pakai HP sama laptop. Baik, Devi, kita apa mulai kabar? saja. Novan. Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahil qahar al-azizul ghafar fil umuri kama yasai wa nahtar nahmaduhu ala halin kulli hal. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tikil azhar wa mibil asar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Zat Ilahil Rabbi Allah Rabbul Izzati. Syukur kita limpahkan kepada Zat yang Maha Luhur Allah Rabbun Ghafur, yang mana pada kesempatan siang kali ini, tepatnya kita pada tanggal 11 nih, pada tanggal 11 hari Ahad 11 April 2021 kita bisa bersilaturahim kembali. Kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan tentunya kita bisa saling bersilaturahim ini dalam rangka tholabul ilmi. Wah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dicatat sebagai amal kebaikan, dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam acara webinar tutorial pendidikan agama Islam oleh Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia pada semester genap 2020. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Rasul akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada kita termasuk umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan dasar yang dari beliau. Baik, perkenalkan sebelumnya, kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, kalian mungkin ada yang sudah mengenal atau banyak juga yang belum mengenal. Nah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Pada kesempatan siang kali ini saya bertugas untuk menjadi moderator. Moderator itu harus gimana? Harus moderat katanya. Islam pun harus moderat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini saya diamanahi untuk menjadi seorang moderator dalam diskusi pekan keberapa ini? Pekan 8 ya? Kalau nggak salah pekan terakhir mungkin ya. Pekan 3, Pak. Oh, ke pekan ketiga, baru ketiga. Ya. Kalau ke 8 itu mah PAI ya? PAI, Pak, betul. Oh iya. Kita nanti dalam bulan puasa pun masih ada webinar ini ya. Webinar. Ya. Alhamdulillah. Jadi tadinya saya mau kata-kata terakhir, tapi kita masih belum di akhir nih. Jadi alhamdulillah pada webinar ketiga ini kita nih ada tema yang bagus, yaitu ada tema tentang penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Nah, bagaimana Islamisasi sains? Kemudian apa sih Islamisasi sains? Apa orangnya harus diislamkan? Apakah hasil pemikirannya harus diislamkan? Apakah hasil pemikirannya harus mengantarkan dia masuk Islam? Apakah semua pemikiran-pemikiran dan temuan-temuannya harus mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia memeluk Islam? Nah, nanti itu ada para pemateri yang akan mengupas itu semua. Nah, di tengah-tengah kita juga, alhamdulillah, telah hadir dosen narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau ada nanti dari Bapak Dr. K.J. Nuri MPD, yang insya Allah nanti akan memberikan materi, memberikan ilmunya, dan memberikan bagaimana Islamisasi saya. Nah, sekarang kita ada para penyaji nih. Saya akan cek dulu apakah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kang Jalu Rafli Ismail dari Pendidikan Geografi B, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Namanya Jalu apa Kang Jalu?
Jalu Pak, nama saya Jalu Pak. Oh, Jalu. Alhamdulillah ya. Jalu. Saya kira Jalu itu perempuan, tapi ini sesuai namanya Jalu jadi laki-laki. Keren, Kang Jalu. Yang kedua, Teh Devi Febriani, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Alhamdulillah sudah hadir, Pak. Alhamdulillah. Tiga, Teh Faza Safira, apakah Teh Faza sudah hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Oke, para materi yang akan memberikan men-share keilmuannya, berbagi ilmunya kepada kita telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, selanjutnya nih biar kita semangat, biasanya jam segini habis zuhur, habis dahar, itu suka ngantuk. Makanya harus dipompa dulu semangatnya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita aktifkan dulu siapa mikrofonnya semua peserta, coba mikrofon semua peserta, saya cek dulu apakah sudah aktif semuanya. Boleh diaktifin dulu mic-nya. Nanti ketika saya bilang webinar FPI, kalian jawab ya. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Nah, itu jargon tutorial gitu ya. Silakan. Yang lain dibuka dulu, di-unmute dulu mikrofonnya ketika saya bilang nanti. Tutorial SPAI, kalian jawab kerja cerdas, kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Kita lanjut, dan kita sama-sama ucapkan jargon itu. Baik, 1, 2, 3. Webinar tutorial SPAI, kuliah cerdas, kerja ikhlas, Selalu Allahu Akbar. kita kasih aplaus dulu buat kita semua yang pada kesempatan siang kali ini masih tetap untuk mengikuti webinar ini. Silakan tanpa lama persilahkan kepada penyaji kita pada kesempatan kali ini untuk memberikan materinya terkait Islamisasi sains. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Kang Jalu Rafi Ismail dari pendidik Rafi B untuk membawakan dan menyajikan materinya. Dan tempat saya persilahkan buat Kang Jalu. Silakan Kang Jalu. Ada mengingatkan dulu ya menonaktifnya karena penyajian materi akan segera dimulai. Buat Kang Jalu, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen narasumber dan juga Bapak dosen moderator, panitia, rekan-rekan penyaji dan rekan-rekan peserta SPAI semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini saya Jalu Rafi Ismail mewakili dari program studi pendidikan geografi kelas B izin untuk menyampaikan materi dengan tema Islamisasi Sains, penerapan Islamisasi Sains dalam ilmu geografi. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjelaskan mengenai bagaimana Islamisasi sains itu disiplin ilmu, maka kita itu lebih baik supaya kita memahami terlebih dahulu apa urgensi daripada Islamisasi ilmu pengetahuan. Kita mengetahui bahwa pada dasarnya dalam Islam itu pandang ilmu merupakan sesuatu yang fundamental, merupakan sesuatu yang karena dalam ilmu itu lahir kemudian kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan untuk menalar apa yang diciptakan oleh Allah tersebut, tentu lahir dengan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah dan juga untuk menjadi manusia yang dapat menjaga dan bukan merusak bumi ini. Nah, tapi juga di sisi lain dengan adanya ilmu dan juga kemampuan intelektual dalam diri manusia, lahir pula yang dinamakan sebagai kebebasan berpikir. Apabila kita merujuk pada sains barat, tentu banyak yang mengatakan bahwa kebebasan berpikir itu masih tetap atau tetap ada batasannya, yakni logika atau yang berbicara di luar logika atau di luar katakan sebagai gagal nalar. Nah, tentu yang dinamakan sebagai terhadap hukum-hukum Islam dan kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, itu dengan adanya Islamisasi sains itu dapat mendorong kita sebagai umat Islam untuk dapat menambah keyakinan kita kepada Allah dalam itu. Nah, di sini di antara tujuan atau urgensi daripada Islamisasi sains itu antara lain adalah menghadapi hegemoni pengetahuan
dalam pendapat Abdul Haris yang juga ini gagasan dari Sayyid Naqib al-Atas, kemudian juga di dalam pendapat Faruqi yang dikutip oleh Arifin bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu untuk menghadapi kelemahan atau malaise umat yang didorong oleh nilai, filosofi, dan konsep metafisik Barat, di mana akibat adanya globalisasi daripada nilai dan konsep Barat ini menjadikan banyak orang, bahkan di dunia ini banyak kelompok yang melihat atau menilai ajaran kita, ajaran Islam sebagai suatu hal yang sekalian atau suatu hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita perlu mengetahui bahwa dalam Islam itu pertama yang paling utama sebagai manusia kita haruskan atau memiliki kewajiban untuk mentadaburi dan mentafakuri Al-Quran, untuk berpikir mengenai ciptaan-ciptaan Allah dalam ayat Al-Quran, untuk melihat bagaimana kesudahan dalam ancaman tersebut. Ribuan tahun setelah Allah memerintahkan ini, kemudian ketika ilmu geografi dikembangkan, banyak filsuf-filsuf Barat yang kemudian mendefinisikan geografi itu sebagai ilmu yang memahami secara kausal sebab akibat, serta melihat hubungan antara proses fisik maupun manusia. Dapat kita lihat bahwa pada hakikatnya mempelajari geografi sebagai seorang muslim itu ada kaitannya dengan tanggung jawab moral kita untuk mentadaburi dan mentafakuri Al-Quran. Di mana kita melihat gunung, ketika kita melihat sungai, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, manusia yang berbeda sukunya, berbeda rasnya, etnisnya, kita di situ ada timbul rasa syukur, kita timbul rasa kekaguman kita terhadap ciptaan Allah. Karena sebagaimana geografi itu menyuruh pembelajar melihat fenomena itu dari sebabnya, dari kenapa hal tersebut terjadi, bagaimana hal tersebut bekerja, apa yang diakibatkannya. Begitu pula Islam. Islam juga menyuruh penganutnya, begitu ya, kita semua untuk mentadaburi dan mentafakuri, untuk mendapat makna, untuk melihat apa arti sehingga bertambah pula kekaguman kita dan pengakuan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dihubungkannya ilmu dengan sains ini bukan dalam arti membuktikan apa yang Allah firmankan, tetapi justru bahwa kita manusia dapat menalar atau dapat memahami firman-firman Allah, karena sesungguhnya bahasa-bahasa dalam firman tersebut adalah bahasa yang luhur, di mana manusia itu kita diberikan keterbatasan dalam memahami ciptaan-ciptaannya. Sehingga dengan kemampuan menalar tersebut sebagai umat muslim haruslah kita merujuk pada batas-batas atau pada apa yang kita yakini sebagai umat Islam, sehingga dikotomi sains dan agama itu tidak terjadi. Dalam geografi, utamanya dalam teori-teori geografi, nah di sini saya mencantumkan bahwa dalam Islam tersebut atau dalam ayat Al-Quran sudah banyak dijelaskan mengenai teori penciptaan bumi, teori siklus air, teori geologi, dan tektonika lempeng. Nah, hal ini saya cantumkan dikarenakan banyak di antara filsuf-filsuf maupun juga para ilmuwan-ilmuwan, para cendekiawan yang karena mungkin terhadap sistem alam semesta melupakan bahwa ada kebesaran Allah di balik hal itu. Sehingga banyak di antara orang yang banyak berkecimpung di dunia seperti ini menjadi orang yang ateis, menjadi orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan karena menganggap semua itu terjadi secara begitu saja, secara natural, dan akan juga hilang secara alami begitu saja. Umat Islam yang tidak mendikotomikan antara sains dan agama ini, tentu kita akan meresap teori-teori ini, ilmu-ilmu ini, ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini dengan keyakinan bahwa disitulah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga ketika kita mempelajarinya, tidak timbul rasa sombong dalam diri kita untuk mengagumi sistem alam, tetapi justru mengagumi pencipta daripada alam semesta tersebut. Bahkan juga ribuan tahun sebelum manusia berpikir bahwa bumi itu diciptakan dari sebuah ledakan, bahwa bumi itu berasal dari sebuah zat yang sangat kecil, itu kan sudah difirmankan dalam Al-Quran. Sehingga manusia itu hanya bisa menalar kembali. Meskipun terkadang manusia itu tidak membaca Al-Quran pada saat hal tersebut difirmankan, tetapi kemudian kan ini menunjukkan bahwa kemampuan menalar manusia itu tidak melebihi apa yang sudah difirmankan dalam Al-Quran. Itu dalam siklus air pula. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa pada dasarnya Allah itu menciptakan atau menurunkan hujan dari langit, di mana Allah telah meniupkan awan-awan tersebut, kemudian kodratnya air tersebut akan turun ke bumi, lalu mengaliri sungai-sungai, danau-danau, dan akan kembali menjadi air yang akan menjadi hujan kembali di muka bumi. Nah, ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa Allah itu menciptakan ciptaannya atau menunjukkan fenomena-fenomena alam, di mana kita dapat meresap hal tersebut sebagai bagian dari melihat kebesaran Allah, dan juga bahwa hal tersebut merupakan hal-hal di mana kita bisa mempelajari, baik itu pelajaran secara moral, di mana kita bisa mengambil pelajaran mengenai bagaimana pelajaran mengenai hal-hal yang bersifat sains, bahwa di situ juga sudah
firman oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu pula pada teori geologi dan tektonika lempeng, ribuan tahun sebelum manusia mampu mengetahui bahwa tanpa adanya pergerakan lempeng bumi itu akan terus tidak stabil, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa gunung-gunung itu diciptakan sebagai pasak-pasak, sebagai tiang pancang, di mana apabila tidak ada gunung, maka bumi itu akan senantiasa bergetar. Begitu pula dengan lempeng ini juga, kita sebagai yang mempelajari geografi itu memahami bahwa apabila lempeng tidak menunjang menjadi gunung, maka bumi akan senantiasa tidak stabil. Nah, ini ada yang bagian kiri ini adalah penjelasan sains dalam hal teori-teori yang perlu kita pahami dan kita integralkan dengan kita sebagai umat muslim. Di sebelah kanan juga ada bagaimana kita orang ya. Tentu di sini juga ada menjaga lingkungan, karena iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga ini juga dengan berbuat hal yang menjaga keimanan kita bangsa, kita paham bisa berakal, kita dapat sama juga menjelajahi muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan kaum-kaum. Juga kita pun perlu meyakini bahwa makhluk ataupun objek di permukaan bumi senantiasa patuh dan bertasbih kepadanya, dan manusia berkewajiban menjaga melindunginya, sebagaimanapun difirmankan dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, di mana pada mulanya Allah itu memberikan amanat kepada gunung dan juga pada objek-objek lainnya untuk kepada bumi ini, tetapi tidak sanggup, tetapi justru kita manusia yang sanggup dalam menjaga amanat di bumi ini. Pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat untuk berbuat kerusakan. Nah, dalam hal ini juga kita meyakini bahwa ketika bertas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita tidak berbuat demikian sebagai makhluk ciptaannya yang justru lebih lemah dan lebih dalam artian tidak bijak dalam mengelola bumi ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya paparkan dalam sesi pematerian ini. Selanjutnya mungkin dapat kita diskusikan dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Kang Jalu. Dapat memahami genre yang luar biasa sekali. Saya mendapat titik poin nih dari Kang Jalu bahwa yang namanya Islamisasi sains itu bagaimana kita harus bisa bukan antara wahyu dengan ilmu. Wah, itu luar biasa tuh. Bagaimana kita menasikan antara ayat-ayat kauliyah dengan tujuannya apa? Paham atau gagal paham atau punya yang gagal terhadap ilmu. Nah, bagus sekali Kang Jalu, luar biasa sekali memberikan pencerahan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan itu dari sudut pandang geografi ini tadi. Nah, sekarang barangkali pandang akuntansi ya dari Teh Devi ini. Teh Devi mempresentasikannya. Mangga, saya persilahkan waktu dan kesempatannya untuk mempresentasikan apa yang Teh Devi akan sampaikan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Febriani, perwakilan dari Akuntansi A, Angkatan 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan selaku moderator, kemudian Bapak dosen materi, panitia, dan rekan serta webinar pada siang hari ini, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan Islamisasi sains dalam ilmu akuntansi. Nah, ketika mendengar istilah Islamisasi ilmu pengetahuan, mungkin terdapat sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam, sehingga perlu untuk diislamkan. Dan untuk mengislamkannya, maka ilmu-ilmu tersebut diberikan label Islam di belakangnya, sehingga kemudian muncul istilah-istilah contohnya ekonomi Islam. Nah, teman-teman, padahal pada kenyataannya hal tersebut tidak sesederhana itu, di mana untuk menuangkan kembali keseluruhan pengetahuan umat manusia Islam bukanlah tugas yang ringan untuk dilakukan oleh intelektual-intelektual di masa sekarang ini. Nah, kemudian Islamisasi sains ini apa sih sebenarnya? Jadi, menurut Al-Farabi, Islamisasi ini adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Nah, simpelnya pengertian ini seperti apa sih? Seperti yang dapat kita lihat di
bahwasanya Islam ini merupakan salah satu yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Siapa sih yang pertama kali menciptakan islamisasi? Di mana beliau adalah seorang tokoh pemikir Islam menggagas ide islamisasi ilmu pengetahuan, tepatnya yaitu ilmu pengetahuan modern. Nah, lalu tujuan dari adanya islamisasi ini apa sih? Jadi tujuan dari islamisasi itu sendiri untuk melindungi umat dari ilmu yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Dan islamisasi ilmu dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian muslim yang sebenarnya, sehingga tambah keimanan kepada Allah, dan dengan islamisasi tersebut akan terlahirlah keimanan, kebaikan, keadilan, dan kekuatan iman. Kemudian, bagaimana sih penerapan islamisasi sains dalam ilmu akademik? Nah, ilmu ekonomi akuntansi classifying, summarizing, dan juga reporting data transaksi yang dapat dinilai dengan uang, sehingga kan oleh pihak-pihak yang membutuhkan orang yang melaksanakan catatan tersebut disebut sebagai akuntan. Nah, di mana dalam menjadi seorang akuntan ini harus hal yang perlu dipenuhi agar menjadi PowerPoint di sini di bagian kanan terdapat itu adalah moral dan yang itu adalah pengetahuan. Dan kedua hal tersebut harus balance atau seimbang sesuai dengan ilmu dasar akuntansi. Jadi ilmu dasar akuntansi ini titik beratnya itu adalah balance atau seimbang. Jadi tidak boleh tuh dalam ilmu akuntansi misal debitnya 1.000 ternyata kreditnya itu 2.000. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Keduanya itu harus seimbang antara kredit. Nah, begitupun dalam hidup atau dalam menjadi seorang akuntan. Antara moral dengan pengetahuan itu harus seimbang. Mengapa hal tersebut demikian? Dasarnya ketika kita memiliki pengetahuan bagi orang tersebut untuk dihargai baik oleh rekan ataupun misalnya oleh atasan. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman. Bermoral tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan akan sulit bagi orang untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi pada intinya kedua hal tersebut harus senantiasa seimbang, yaitu memiliki moral yang baik dan juga dijadikan dasar keputusan oleh pihak yang membutuhkan. Seperti halnya manajer yang harus menentukan strategi apa yang harus diambil untuk kemajuan perusahaan, ataupun investor yang harus menentukan apakah harus tetap Nah, bagaimana menjadi seorang akuntan yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, yaitu dengan cara atau biasanya amanah tabligh fatona. Nah, bagaimana ya? Seperti halnya misal menjadi seorang akuntan sidik, yaitu benar pencatatannya, amanah yaitu terpercaya data yang dilaporkannya, tabligh menyampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan fatonah atau bijaksana, cerdas dalam bertindak sehingga tidak tergoda yang diperbolehkan. Lalu contoh real itu seperti apa? Jadi contoh realnya itu adalah ketika seorang akuntan misal melakukan fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan itu kita dapat melihat apakah perusahaan ini atau rugi, berjalan atau bangkrut dan sebagainya. Nah, kemudian laporan tersebut dibuat oleh dibaca oleh investor misal. Nah, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasanya investor ini harus menentukan apakah harus tetap berinvestasi di perusahaan atau harus menarik dananya gitu dengan hanya melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Sebut saja misalnya perusahaan A. Dan ternyata investor tersebut itu menjadi tertarik untuk menanam saham kembali pada perusahaan tersebut. Padahal misalnya perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi atau bahkan akan bangkrut. Maka ketika seorang akuntan tidak menyajikan data secara benar dan sesuai dengan fakta, maka yang zalim siapa di sini? Maka yang zalim adalah akuntannya karena tidak menyajikan data yang tidak sesuai dengan fakta. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita dapat beranjak ke hal yang lebih umum terkait dengan islamisasi dalam ilmu ekonomi, khususnya akuntansi, di mana terdapat produk islamisasi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya akuntansi, yaitu adalah terciptanya bank syariah.
Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu bahwasanya kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, larangan di sini apa yang terkait dengan ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi? Yaitu adalah terkait dengan riba. Di mana di sini kita dapat melihat pada slide PowerPoint terdapat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Yang di mana penggalan ayatnya itu adalah artinya, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Nah, kemudian apa solusi dari untuk menghindari riba tersebut? Solusinya adalah bank syariah, di mana sekarang ini terdapat bank syariah, yaitu bank merger dari 3 bank syariah, yaitu dari Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Mandiri Syariah, yang menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, yang mana bank syariah ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan dari syariat Islam. Nah, lalu contoh real produk dari Islamisasi ini apa? Dapat dilihat pada layar. Jadi bank syariah ini menyajikan dua ya. Kalau bank itu ada penyaluran dana dan juga penghimpun dana. Nah, pada penyaluran dana, bank syariah ini menggunakan prinsip yang pertama itu ada prinsip jual beli atau bai seperti halnya murabahah, salam, istisna dan sebagainya. Kemudian ada juga prinsip sewa atau ijaroh, dan juga ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Dan ada juga produk penghimpun dana, yang dimana produk penghimpun dana ini menggunakan dua prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip wadiah, dan juga yang kedua prinsip mudharabah. Baik, demikian hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan Islamisasi sains dalam ilmu akuntansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Setiap ilmu memiliki pandangannya masing-masing. Tapi dari Kang Jalu, bagaimana keseimbangan antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah? Kalau dari Teh Febri barusan, bagaimana keseimbangan antara moral dan pengetahuan? Wah, itu luar biasa. Jadi idealnya semakin bertambah ilmu, bertambah pula ketaatan dan kebaikan orang tersebut ya. Harus linier, harus seimbang. Keren, luar biasa sekali. Terima kasih Teh Devi yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Nah, untuk berikutnya, yang terakhir mungkin ya ini pemateriannya ada dari Teh Faza Safira. Nah, ini dari PGSDA. Nah, bagaimana nih pandangan PGSD terhadap Islamisasi sains ini? Silakan untuk Teh Devi, saya persilahkan waktu dan kesempatannya untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Enggak? Iya, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatannya saya bisa membagikan sedikit ilmu saya. Terima kasih kepada moderator dan juga Bapak pemateri. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai penerapan Islamisasi sains dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya yaitu pendidikan guru sekolah. Islamisasi sains di sini ternyata ada sejarahnya loh. Banyak sekali ilmuwan dari Islam itu seperti Ibnu Sina yang berkaitan di ilmu kedokteran, lalu Al-Khawarizmi yang kaitannya dengan ilmu matematika. Namun pada abad ke-13 para ilmuwan Islam ini cenderung hanya mengikuti pendahulunya saja. Mereka kurang mencari ilmu-ilmu baru yang belum ditemukan sebelumnya. Nah, sehingga pada abad ke-19 ke bangsa barat yang ilmunya sudah lebih maju duluan. Nah, Islamisasi sains di sini adalah untuk memahamkan sesuatu atau lebih tepatnya ada ilmu dengan kerangka Islam, sehingga memasukkan suatu pemahaman dari ilmu tersebut dengan Islam. Nah, kaitannya apa sih dalam ilmu yang kita dapatkan? Maka harus
dengan tauhid atau keyakinan. Untuk menjadi khalifah itu ternyata tidak mudah. Kita tetap harus memiliki ilmu untuk melaksanakan banyak hal di bumi ini gitu. Tauhid kita melakukan itu harus berdasarkan hingga setiap ilmu itu yang dapat dikembangkan tidak hanya memiliki makna yang dapat dicerna oleh akal, namun makna yang dirasakan juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, apa sih kaitannya sama pendidikan guru sekolah dasar? Mungkin teman-teman di sini pasti ya, alhamdulillah gitu, udah lulus SD. Nah, di PGSD itu ada, kita belajar sekarang itu karena kurikulumnya 2013, maka ada yang dinamakan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran selesai. Nah, karena kurikulum 13 ini menuntut pembelajaran di SD itu secara terpadu, artinya tidak ada pemisahan antara mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, IPS. Mereka disatukan dalam pembelajaran terpadu, sehingga ada kompetensi inti pertama yang harus dicapai oleh siswa, yaitu sikap spiritual. Mungkin teman-teman juga pasti pernah belajar tentang kenapa sih ada siang dan kenapa ada malam, kenapa bisa turun hujan, kenapa setelah hujan suka ada pelangi. Nah, di sini Allah juga sudah menjelaskan di Al-Quran bahwasanya pergantian siang dan malam itu memang ketentuan yang sudah diatur oleh Allah, bahwasanya pagi dan siang adalah untuk kita beraktivitas, sedangkan malam itu untuk beristirahat. Nah, untuk teman-teman sesama siswa jangan sampai kebalik juga ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, di kelas 5 juga kita belajar tentang sistem pencernaan, sistem pernafasan, peredaran darah, dan banyak hal gitu yang sebenarnya kita nggak bisa lihat langsung gitu. Apakah benar di perut kita itu ada lambung, apakah benar ada usus. Nah, di sini dalam pembelajaran di sekolah dasar, karena anak SD itu harus melihat secara langsung, maka mau tidak mau kita melaksanakan pembelajaran itu harus menggunakan benda konkret. Mungkin teman-teman pernah lihat ada kerangka manusia kalau di SD itu, terus ada kayak gambar lambung. Mungkin sekarang bisa menggunakan video pembelajaran. Nah, dari hal-hal yang kita ajarkan, jangan sampai anak-anak itu hanya mengetahui materinya saja, bahwa apapun yang kita pelajari itu adalah suatu bentuk ibadah kita. Dan suatu bentuk keyakinan kita bahwa saya dengar ya bahwasanya kalau gaya gravitasi itu gara-gara Newton yang yaitu penemunya melihat apel jatuh dari pohonnya. Nah, mungkin teman-teman juga pasti tahu ya cerita itu gitu. Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa sehelai daun pun jatuh karena izin Allah. Otomatis apapun yang mulai dari apel jatuh, daun jatuh, terus pergantian siang dan malam, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Jangan sampai siswa itu tahu, oh Newton ternyata gaya Newton, bahwasanya pembelajaran itu semuanya balik lagi kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita. Sehingga kesimpulannya untuk di pendidikan guru sekolah dasar, kita harus menghadirkan Allah di setiap pembelajarannya. Seperti itu. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Teh. Siapa ini Teh? Teh Dini ya. Teh Faza. Teh Faza. Luar biasa sekali. Bagaimana kita harus menghadirkan Allah dalam setiap ilmu yang kita dapat. Itu luar biasa keywordnya ya. Sangat luar biasa dan harusnya setiap pembelajaran dapat mengantarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pematerian sudah selesai semua dari Kang Jalu, kemudian Teh Devi Febriana, kemudian sama Teh
Paza. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah gitu ya, dapat ilmu baru, kemudian dapat pemahaman baru, dapat pengetahuan baru, bagaimana mengintegrasikan antara ilmu, bagaimana dengan ilmu itu dapat menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana dengan ilmu itu harus menjaga keseimbangan antara ilmu dan wahyu, kemudian menjaga keseimbangan antara moral dan pengetahuan juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seluruh penyaji yang sangat luar biasa sekali sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Nah, kita lanjut nih dengan sesi diskusi. Barangkali dari kalian semua, dari semua peserta yang sudah penasaran dari tadi ingin bertanya, saya persilahkan kepada audiens yang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk bertanya. Kalau bisa dispesifikan untuk siapa gitu ya. Nah, saya persilahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin melakukan bertanya dan terkait materi ini, saya persilahkan bisa lewat kolom ataupun bisa juga langsung mic di open mic gitu. Silakan, jangan lupa sebutkan nama, kemudian NIM dan prodinya. Silakan, saya persilakan kepada sahabat-sahabat, barangkali ada yang ingin bertanya kepada para pemateri yang telah dengan luar biasa menyajikan materinya. Silakan. Ada yang bisa open hand raise hand dulu. Nanti saya persilakan bisa langsung di kolom chat bertanya, langsung saya bacakan nanti. Mangga, saya persilakan buat sahabat-sahabat untuk bertanya. Ya, silakan. Oke. Ada siapa ini? Nanda. Bentar. Silakan buat Teh Nanda Hairunisa. Boleh, silakan. Bisa langsung open mic. Saya persilakan buat Teh Nanda. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nanda Hairunisa Syafitri dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya ingin bertanya mengenai penerapan islamisasi dalam ilmu PGSD. Dalam penerapannya kan ada sikap spiritual dalam kurikulum 2013. Nah, untuk bagaimana teknik mengajarkan kepada peserta didik mengenai penerapan islamisasi sains ini. Sedangkan untuk sistem penilaian di Indonesia sendiri juga kan sistem angka gitu. Nah, untuk penilaian dari peserta didik bagaimana penerapannya gitu Teh? Oke, udah ditangkap dan saya udah tahu maksudnya kepada siapa itu ya. Silakan. Buat yang lain, buat sahabat-sahabat yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan jangan ke Teh Paza lagi. Kalau bisa ke Kang Jalu sama ke Teh Devi ya, karena barusan pertanyaannya dispesifikkan ke Teh Paza. Bangga kalau yang mau bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa diketikkan di kolom komentar. Saya persilahkan. Silakan, ada lagi? Bentar. Oke, masih ada? Silakan. Kalau enggak, silakan Teh Paza sambil menjawab dulu pertanyaan yang Teh Nanda, yang lainnya bisa nanti kalau ada mau bertanya, silakan bisa raise hand. Silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Teh Nanda atas pertanyaannya. Ini mengenai penilaian untuk sikap spiritual kan ya. Nah, sebelumnya di KD spiritual itu pasti ada penjabarannya, ada kaitannya dengan ada yang pelajaran PKN, ada yang kaitannya dengan pelajaran PAI. Nah, kalau misalnya secara umum kan kita bisa melihat sikap dari peserta didik kita gitu. Dengan mereka berdoa kepada Allah, dengan bagaimana mereka berteman dengan teman-temannya, dengan melihat cara mereka berbicara, itu sudah termasuk penilaian sikap spiritual. Apa kaitannya dengan islamisasi sains di sini? Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena ilmu yang mereka terima di sekolah itu bukan hanya ilmu dalam bentuk kognitif ataupun keterampilan, tapi harus ada sikap yang mereka dapatkan gitu. Seperti contohnya ada
dalam teori psikologi itu ada tentang pembiasaan. Nah, di pembelajaran pun itu bisa diterapkan gitu, bahwa pembiasaan itu bisa dilaksanakan. Contohnya itu sholat duha. Untuk sekolah dasar itu kan mungkin sholat duha itu biasanya bisa sejak SD gitu. Nah, untuk penilaiannya seperti yang tadi ya, spiritual itu banyak bisa kita observasi, atau pokok intinya dengan mereka tahu apa yang mereka pelajari itu meningkatkan keimanan mereka, itu sudah cukup untuk penilaian. Namun penilaian di sini mohon untuk tidak dibatasi dengan angka ataupun ABCD gitu. Dengan mereka mengerti menambah keimanan mereka juga, itu sudah dapat nilai plus, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Barangkali Kang Jalu sama Teh Devi mau memberikan komentarnya, walaupun bukan keilmuannya, hajar aja. Silakan. Aduh, di saya hujan besar nih, kurang kedengar. Bentar. Silakan, barangkali Kang Jalu sama Teh Devi mau memberikan komentarnya. Saya persilakan. Kalau dari saya cukup, Pak. Saya nggak ada suaranya. Oke, buat Kang Jidan Muhammad, bisa disebutkan nama prodi sama NIM-nya ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atur nuhun pisan Pak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zidan dari program studi Sains Informasi Geografi dengan NIM 1805155. Tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh para pembicara. Saya ingin bertanya perihal ini sekularilisme sains gitu. Jadi dari Barat tuh sains tuh datang dengan mereka ingin memisahkan sains dengan agama gitu. Padahal kita di Islam tuh agama tuh jadi kunci untuk memunculkan suatu sains gitu, untuk memunculkan muncul dari Al-Qur'an gitu. Terus misalkan ada penemuan pesawat gitu, itu kan juga salah satunya muncul dari Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, pandangan pembicara ini menanggapi sekularisme sains gitu yang memisahkan agama dan ilmu pengetahuan itu bagaimana gitu. Terima kasih. Oke. Kang Jidan lebih bijak ya. Pertanyaannya dipersilahkan untuk semua. Jadi nggak ada alasan lagi Teh Devi sama Kang Jalu. Silakan. Sekarang laki-laki terlebih dahulu. Mengga Kang Jalu untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih juga kepada Saudara Zidan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sekularisme itu muncul secara politik ya, mungkin karena manusia itu terkungkung atau terbatasi pemikirannya oleh agama. Kita mungkin dalam sejarahnya mengetahui bahwa pada awalnya itu manusia dalam hal ini Nasrani mungkin ya, sangat dibatasi sekali berpikir mengenai alam ini karena mungkin harus sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitabnya itu. Nah, sehingga sekularisme itu muncul dalam artian supaya manusia itu memiliki kebebasan berpikir terhadap apa yang dapat dinalarnya dalam apa yang diamatinya tersebut. Nah, namun juga kemudian kita memahami bahwa sebebas-bebasnya manusia berpikir itu tentu harus ada batasnya. Apalagi kita sebagai umat beragama, kita itu tidak dapat dalam artian bijak berpikir itu adalah ketika kita dapat memadukan apa yang kita yakini dengan apa yang kita terima, bukan ketika kita sangat terpedaya dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita berpusat atau berpikir keras kepada apa yang kita yakini saja atau apa yang kita dapat pahami. Kita juga perlu memahami bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam berpikir. Logika manusia itu ada batasnya, tidak dapat menjangkau apa yang mungkin yang difirman oleh Allah. Sehingga dengan dasar bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, kita harus menambal atau harus mengisi keterbatasan tersebut dengan keyakinan kita terhadap agama. Apabila hal demikian itu terjadi, maka tidak akan ada dikotomi antara agama dan sains, di mana kita mungkin hanya berpusat pada sains saja tanpa memikirkan agama, atau mungkin bahkan lebih parahnya lagi melihat agama itu sebagai suatu hal yang
cerita, mitos-mitos, atau yang tidak dapat dihubungkan dengan sains kontemporer. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kang Jalu. Nah, untuk berikutnya silakan Teh Devi untuk memberikan komentarnya ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau jawaban dari saya cukup simpel karena saya juga tidak terlalu expert dalam bidang ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya kan sekularisme itu merupakan suatu paham atau ideologi di mana di dalamnya itu harus terdapat pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan misalnya. Nah, menurut saya hal tersebut kita sebagai orang Islam harus menimbang-nimbang terlebih dahulu gitu terkait dengan apa yang dipisahkan. Jadi balik lagi kepada diri sendiri, bahwasanya kita harus memiliki keimanan yang kuat terkait dengan apa hal yang kita lakukan gitu. Jadi intinya kita harus memilah dan memilih gitu dalam sudut pandang agama dan juga sudut pandang ketika kita bertindak. Jadi misal ketika hal tersebut misal berdampak negatif atau misalnya memberikan kemadorotan terhadap lingkungan atau misalnya terhadap kehidupan kita, maka sebaiknya hal tersebut dihindari. Namun apabila hal yang dipisahkan tersebut tidak memiliki dampak negatif atau misalnya tidak mengganggu kemaslahatan umat atau kemadorotan yang lain, maka hal tersebut balik lagi kepada diri sendiri gitu. Yang penting mah tidak menimbulkan hal yang negatif dan tidak merugikan satu sama lain seperti itu. Terima kasih. Oke, Teh Devi, hatur nuhun, biasa sekali jawabannya. Silakan untuk berikutnya. Barangkali yang menanggapi Teh Faja untuk yang terakhir dari pertanyaan tadi. Silakan. Terima kasih Bapak dan terima kasih juga Akang yang sudah bertanya. Kalau menurut saya, karena pada hakikatnya gitu, akal pikiran manusia itu ada batasnya gitu. Jadi banyak hal yang mungkin di luar akal pikiran kita yang nggak bisa gitu dipikirkan hanya dengan menggunakan akal. Maka kalau misalnya ilmu itu harus sejalan dengan keimanan kita gitu. Jadinya karena akal itu ada batasnya, ada stucknya, maka itu bisa seperti tadi Kang Jalu bilang ya, itu bisa ditambal dengan keimanan kita gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nih ada pertanyaan. Sifatnya paparnya terlempar dari ada para penyaji, ada satu sedari bisa dilihat juga di Indonesia. Assalamualaikum Pak Kang, saya izin bertanya untuk Teh Devi Febriani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kori Mulyani, NIM 1801855, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip wadi'ah dan prinsip mudorobah dalam penghimpunan dana dalam islamisasi sains dalam ilmu akuntansi? Nah, itu pertanyaan yang ditujukan kepada Teh Devi. Dipersilakan Teh Devi. Baik, terima kasih Teteh MC dan terima kasih juga kepada Teh Kori yang telah memberikan pertanyaannya. Baik, di sini pertanyaannya itu terkait dengan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudorobah. Nah, apa sih? Mungkin kita akan membahas terkait perbedaannya terlebih dahulu ya dengan wadiah dan mudorobah. Nah, prinsip wadiah ini dan prinsip mudorobah ini pasti ada dalam sebuah lembaga wadiah tadi ya, yang merupakan 3 merger bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, lalu perbedaannya itu apa terkait dengan ini? Sama-sama penghimpun dana atau kayak kita itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau akad wadiah ini biasanya menggunakan prinsip wadiah ini, kita akan bank syariah tersebut. Nah, sedangkan nasabah tersebut itu tidak mendapatkan bagi hasil dari adanya uang tersebut.
akan tetapi diberikan bonus secara sukarela dari pihak bank. Nah, sedangkan kalau misalnya akad mudorobah itu biasanya itu menggunakan sistemnya itu bagi hasil dari antara pihak bank dengan pihak yang memberikan dana. Perbedaannya di situ. Jadi wadiah itu lebih ke menitipkan uang gitu. Terus kalau untuk keuntungannya itu tergantung dari banknya sendiri, seikhlasnya gitu, bonus dan sebagainya. Kalau mudorobah itu terkait dengan bagi hasil. Nah, di sini juga mudorobah itu terbagi dua, dari ini mudorobah mutlaqoh. Jadi penerapan mudorobah mutlaqoh ini berupa tabungan atau deposito, sehingga terdapat dua jenis dana, yaitu tabungan mudorobah, deposito mudorobah. Nah, berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ini dana yang dihimpun oleh bank, prinsip ini si nasabah tersebut tidak mengetahui gitu uang digunakan untuk apa sebagainya. Namun nanti di akhir dari tabungan dan deposito ini nanti langsung diberikan bonus oleh pihak bank kepada si nasabah tersebut. Nah, jadi ada dua, deposito dan tabungan yang digabungkan. Nah, yang satu lagi itu mudorobah muqayyadah, di mana itu merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan yang harus dipenuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, disyaratkan untuk digunakan akad tertentu, dan disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Dari mudorobah mutlaqoh dengan mudorobah muqayyadah ini, kalau mutlaqoh ini si pihak nasabah ini ya udah menyerahkan kepada bank gitu. Yang penting pihak bank nanti memberikan laporan kepada si nasabah tersebut. Namun kalau mudorobah muqayyadah ini pihak nasabah dapat request gitu, dananya mau disalurkan kemana, seperti itu teh. Terima kasih. Baik, mohon maaf saya barusan live sendiri ya, di saya langsung wifi-nya mati, aliran barusan mati lampu ya. Mohon maaf, jadi saya baru masuk lagi nih menggunakan handphone di Tapling. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, silakan saya persilakan kepada Ahmad Feriansah. Silakan Kang Ahmad, kalau bisa untuk ketiganya ya bertanya. Enggak, saya persilakan buat Kang Ahmad. Ya baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Semoga suara saya terdengar karena di sini juga sedang dan terkait dengan iya Pak, terkait dengan hari ini gitu ya, dengan adanya tema webinar yang menyangkut penerapan istilah sains, apakah artinya ada sainsnya dalam non-Islami gitu? Sains itu sudah Islami, namun kita yang memahami mungkin Al-Quran dan ruang hidup kita. Nah, bagaimana pandangannya dari tiga materi pada hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ahmad, sudah bisa dipahami ya sama ketiga pemateri kita kali ini. Silahkan, saya mulai dari SD dulu, nanti dari SD, SMP, SMA baru kepada perkuliahan. Silahkan dari SD terlebih dahulu. Terima kasih. Kayaknya SD-nya masih libur ya? Kendala jaringan? Enggak. Silakan. Ya, mohon maaf tadi kendala jaringan sudah sebentar. Nah, untuk pertanyaannya terima kasih banyak. Menurut saya ilmu itu sebenarnya tidak bisa kita lebih Islam atau non Islam ya, karena mungkin penemunya juga banyak juga yang dari non Islam gitu. Lain itu banyak hal sebenarnya oleh orang Islam, namun di Islam sendiri itu sudah ada dalam Al-Quran gitu. Jadi menurut saya itu kita nggak bisa ngemisahin ilmu itu Islam non Islam. Namun balik lagi jika kita telah lebih jauh itu pasti ada sedikitnya hubungannya dengan yang sudah ada di Islam gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Faza. Untuk berikutnya akan Kang Jalu untuk memberikan komentar dan jawabannya terkait pertanyaan Kang Ahmad tadi. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Betul juga ya bahwa kita itu tidak
menilai suatu sains itu dari segi agama, karena sains itu tercipta secara non etis, ya, artinya memang itu buah pemikiran manusia dalam berkontemplasi, kemudian juga memberikan makna-makna atas apa yang dia teliti. Nah, adapun juga memang pada hakikatnya kita sebagai umat Islam tentu harus meyakini dengan apa yang sudah difirmankan dalam Al-Quran, di mana memang ayat-ayat dalam Al-Quran itu sangatlah mencapai mungkin juga semua hal dalam tatanan kehidupan manusia. Dan juga pada ketika ini kenapa gitu satu urgensi Islamisasi itu menjadi suatu di pemikiran-pemikiran yang terlalu bebas tadi itu sudah menjauhkan manusia dengan agama, sehingga menjadi pun aku itu menjadi suatu hal yang dianggap sebagai satu keyakinan yang dipahami oleh suatu sekte atau suatu mata yang tidak menggambarkan bagaimana kehidupan kontemporer. Nah, hal tersebut juga akhirnya menjadi masalah di mana dengan sains bahkan manusia menabrak aturan-aturan yang difirmankan, diberikan dalam agama untuk menjadikan manusia itu bertakwa kepada Tuhan yang terlebih dahulu, kemudian dia dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, sehingga pada perlu diadakan islamisasi sains untuk mengintegralkan bahwa apa yang dinalar oleh manusia itu tidak keluar dari jalurnya, tidak keluar dari hakikatnya. Kan tadi yang manusia berpikir keluar dari hakikat kan disebut gagal nalar atau disebut dungu misalnya. Nah, di sini juga kita harus memberikan apa yang kita ketahui pada jalurnya, pada arah yang sama, pada hakikatnya tidak keluar daripada itu. Nah, juga yang kedua, apakah semua sains itu Islam? Dalam keyakinan kita tentu apa yang kita ini yang ditemukan oleh para ilmuwan itu pada hakikatnya sudah dijelaskan, dan kita harus meyakini dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Tapi juga tidak semua sains itu Islam, dalam artian kan banyak sains yang bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang pada hakikatnya tidak perlu kita yakini. Nah, dalam hal itu tidak diyakini dalam artian bukan dalam artian kita harus menutup diri daripada sains tersebut, tapi justru dengan adanya banyak sains yang tidak Islami tersebut yang bertentangan dengan Islam tersebut menjadi bisa untuk mempertimbangkan manakah ilmu yang memang di sini memiliki relevansi dengan ajaran kita, dan ilmu yang mungkin bahkan dapat menyesatkan kita dan saudara Ahmad Ferdiansyah. Oke, terima kasih Kang Jalu. Untuk yang terakhir, saya persilakan kepada Teh Devi untuk memberikan komentarnya terkait pernyataan Kang Ahmad. Saya persilakan Teh Devi. Dengan hal tersebut pada tujuan dari Islamisasi, bahwasanya tujuan dari Islam sendiri melindungi umat dari ilmu yang menimbulkan kekeliruan. Semua itu ada yang Islam atau itu baiknya kita berpikirnya itu bukan ke arah yang demikian, akan kita berpikirnya apakah tersebut kemudian contohnya itu terkait dengan Islam adalah terkait dengan tadi yang setelah saya dengan riba. Kan Islam ya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan agar melindungi umat Islam dari ilmu-ilmu yang menyesatkan atau menimbulkan kekeliruan. Nah, kekeliruan di sini apa? Contohnya, contoh realnya itu dalam ilmu akuntansi. Contohnya tadi misalnya seperti dan sudah terdapat solusi gitu dari adanya nilai ini untuk menghindari hal riba tersebut. Nah, sekarang tinggal tergantung diri kita sendiri gitu. Apakah kita akan memilih jalan yang sudah dianggap baik, misalnya dengan menggunakan produk bank syariah, atau misalnya ketika kita sudah mengetahui bahwa riba itu dilarang oleh agama, kita tetap ke diri sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang lebih baik, kenapa enggak? Oke, terima kasih kepada para penyaji yang sudah menanggapi dengan sangat baik. Untuk selanjutnya mungkin akan ada pematerian dari dosen narasumber kita yang sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih para sahabat-sahabat yang telah dari yang sudah dengan sangat baik menanggapinya. Nah, untuk saat ini kita akan lanjut nih untuk mengenai Islamisasi sains ini dalam beragam disiplin ilmu oleh dosen narasumber Bapak Dr. Jenuri MPD.
Padanya saya persilahkan untuk memberikan ilmu dan pencerahan untuk kita. Silahkan Pak Kiai kesempatannya. Terima kasih Ustadz Dr. Farhan. Allah. Mohon nggak ada suaranya. Mohon maaf. Ya. Nah, ada sekarang. Silakan. Jadi keluar sendiri tadi. Astagfirullah. Ini gara-gara islamisasi sains kayaknya. Harus diislamkan dulu nih kayaknya nih jaringannya ya. Biar sendiri ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Pak Dr. Muhammad Farhan dan 222 pasien laptop sekali sangat antusias. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Anak kalian dan Bapak moderator yang amat keren dan beken begitu ya. Bapak Dr. Muhammad Farhan luar biasa mengatur acara dengan sangat baik. Ada slide yang bisa saya tampilkan dari operator bisa. Mas Jalu Rafli Ismail dari Geografi B yang begitu cerdas menyampaikan tentang persoalan yang sedang dibahas. Terima kasih juga Neng Devi Febrianti, akuntansi A, luar biasa Anda. Mudah-mudahan jadi akuntan yang islamis ya. Tidak hanya berteoritis, tetapi yang islamis dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Faza Safira ini mahasiswa PGSDA juga luar biasa. Menyampaikan pandangan dan telaahannya terhadap persoalan sains, islamisasi sains. Nah, sekarang giliran Bapak sedikit share tentang persoalan yang sedang dibahas. Boleh yang dari Bapak bisa di-share, screen share? Bisa bantu biar terlihat di laptop atau di screen share Anda? Sudah saya siapkan. Operator? Baik, Pak. Bisa bantu Bapak? Bapak ya. Mau share sendiri? Dari Teteh aja. Minta dibantu katanya sama pihak. Minta dibantu. Ya, sudah Bapak siapkan berkaitan dengan PPT-nya. Iya. Iya. Silakan. Oke, Salma. Go. Jadi saya membaca beberapa persoalan yang sedang dibahas ini begitu luar biasa ya. Dari Mas Jalu sangat cerdik dan pandai, cerdas begitu, mengatakan bahwa persoalan Islamic Science ini begitu sangat kental berkaitan dengan persoalan geografi. Wah ya, bagaimana ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta tadi disinggung oleh Mas Muhammad Farhan. Luar biasa berkaitan dengan persoalan ayat-ayat kauniyah. Ada juga keterkaitannya dengan ayat-ayat. Bisa Salma? Atau siapa yang membantu Bapak screen share-nya? Iya Pak, sedang disiapkan dari Teh Nuri Fajriati. Oke, Nuri Fajrianti bisa bantu Bapak supaya bisa lebih cepat, tidak menghabiskan kuota dan waktu kita. Karena bicaranya kita sekarang menyangkut tentang banyak hal ya, Pak Farhan ya, Masya Allah.
terutama masalah jaringan. Di sini sudah mulai turun hujan juga nih di Setiabudi Regensi. Bapak lagi di Masjid Al-Hidayah. Silakan. Oke, sambil menunggu. Bapak sudah nggak tahan nih, pengen cepat bicara lagi. Karena waktunya terbatas ya. Nggak apa-apa buat kayak bebas. 220 Pak Han, luar biasa ini. Alhamdulillah. Mahasiswa kita ternyata sangat Islamis begitu ya. Ya, karena sangat menarik bahasanya tentang islamisasi sains. Untuk para penanya, Bapak haturkan terima kasih telah memberikan tahap dan sebagainya. Nah, kita lihat islamisasi sains. Apa Islamkan? Oh, ini tamasyangsewu.com. Apa yang diislamkan? Coba kita lihat lanjut berkaitan dengan slide berikutnya. Mengislamkan ilmu bukanlah pekerjaan mudah seperti labelisasi. Oh, bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Teman-teman semuanya, labelisasi kita bisa sekarang setelah muncul permukaan apa yang dijawantahkan oleh dirinya. Misal TDP, wah TDP setelah memberikan masukan terhadap kita, terhadap islamisasi sains, kelihatannya sangat cerdik dan pandai. Lalu kita bisa menjustifikasi bahwa Neng Devi terhadap persoalan islamisasi sains berkaitan dengan ilmu akuntansi dia sangat baik. Oh, gitu kan? Bisa kita justifikasi. Setelah apa? Setelah kita melihat secara apa yang dimunculkan oleh Neng Devi. Begitupun juga Mas Jalu, Rafli Ismail. Begitu juga dengan Neng Faza Syafira. Lanjut, karena waktunya terbatas, ya, islamisasi sains tidak sederhana. Tidak sesederhana. Misalnya, tidak sekedar menyalakan lampu dengan terlebih dahulu membaca basmalah, misalnya tidak seperti itu ya. Jadi islamisasi sains tidak sesederhana. Misalnya, tidak sekedar menyalakan lampu, ceprek gitu ya, dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Apakah itu islamisasi sains? Kalau Neng Devi tadi masalah riba ya, nah berkaitan dengan ini sederhana, lebih sederhana lagi Teh Devi. Berkaitan dengan menyalakan lampu, lalu sebelum menyalakan lampu kita membaca basmalah. Apakah itu islamisasi sains? Kita lihat selanjutnya. Kita lihat, ya, apakah ide islamisasi sains itu mendesak? Lanjut. Nah, tentu tadi sudah disampaikan oleh beberapa pemateri kita, penyaji kita, Jalu, Devi, dan Faza, berkaitan dengan persoalan apakah mendesak atau tidak. Karena sebab ilmu yang merusak adalah sumber dari kerusakan. Dari ilmu yang rusak, lahirlah ilmuwan atau saintis yang bahkan ulama yang rusak, padahal tujuan ilmu mengantarkan manusia tidak syirikisasi kepada Allah. Melahirkan kebahagiaan dan peradaban yang maju. Nah, sebab ilmu yang rusak adalah sumber dari kerusakan. Dari ilmu yang rusak, lahir pula ilmuwan atau saintis yang rusak, ulama yang rusak. Nah, karena apa? Karena persoalan ilmunya yang rusak. Oke, lanjut. Yang kedua, ya, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rakyat yang rusak gara-gara penguasa atau pemimpin yang rusak. Dan penguasa yang rusak gara-gara ulama yang rusak. Dan ulama yang rusak terjangkit penyakit hubbud dunya, cinta dunia. Wah, hubbud dunya wa kaharatil maut ya. Cinta dunia dan takut mati. Yang selanjutnya. Slide selanjutnya kita lihat islamisasi sains. Maka ketika berbicara ilmu sains, maka di situ terkait dengan apa makna ilmu. Tujuan mencari ilmu, penggolongan ilmu, makna kebenaran tingkat wujud atau realitas, makna alam, metodologi penarikan kesimpulan, adab-adab menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan islamisasi sains. Lanjut to next ya. Oke.
bahwa islamisasi sains adalah satu maknanya adalah islamisasi mengenai makna alam yang merupakan objek ilmu sains itu sendiri. Kalau ilmu geografi, apakah geografi itu Islamik atau tidak? Nah, kita bisa lihat bagaimana menuturkan geografi dalam kancah kemasyarakatan dan saintifik. Kalau terkait dengan ada hubungannya dengan ketuhanan, ya Mas Jalu ya, tentu berkaitan dengan persoalan ayat-ayat kauniyah tadi, boleh jadi bahwa makna alam yang merupakan objek ilmu sains itu sendiri dimaknai sebagai ilmu yang terkait dengan agama. Kalau begitu ada bahasa islamisasi sains. Kalau agama itu yang terkait dengan masalah al-Islam. Oke, lanjut. Supaya halo. Nah, ini berkaitan dengan selanjutnya ada paradigma barat berkaitan dengan sains. Di dalam paradigma sains modern, alam adalah benda semata. Tidak punya makna rohani. Maka dari itu nilainya sangat rendah. Alam baru mempunyai nilai ketika ia bisa dikuasai dan dimanfaatkan. Maka kata Bacon, ilmu adalah kuasa. Knowledge is power. Yaitu kuasa untuk menaklukkan dan mengendalikan. Ini paradigma barat ya. Kata Mang Bacon itu, Bacon. Bahwa kata Bacon, ilmu adalah kuasa. Knowledge is power. Yaitu kuasa untuk menaklukkan dan mengendalikan. Lihat slide berikutnya. Berkaitan dengan paradigma. Paradigma. Selanjutnya. Iya. Paradigma kita. Oke. Paradigma Islam. Berkaitan dengan islamisasi. Dalam Islam, alam dikenal sebagai ayat Allah. Suatu sebutan yang disematkan kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat tak lain merupakan sebutan untuk tanda. Istilah tanda adalah refleksi dari keberadaan sesuatu yang lain. Nah, ini berkaitan dengan paradigma Islam, berkaitan dengan sains. Jadi teman-teman semuanya, dalam Islam, alam dikenal sebagai ayat Allah. Suatu sebutan yang disematkan kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat tidak lain merupakan sebutan untuk tanda. Istilah tanda adalah refleksi dari keberadaan sesuatu yang lain. Baik, lanjut. Ini paradigma al-Islam. Berkaitan dengan saintifik. Berarti kalau begitu, segala bentuk fenomena alam tak lain merupakan cara Allah untuk memperkenalkan zatnya kepada manusia, para hamba-hambanya. Melainkan juga sebagai sarana manusia mengenal Tuhannya. Sehingga dia menjadi seorang hamba yang baik. Jadi kalau orang yang Islamis sains, gitu ya, sains yang Islamik, maka dia mempelajari alam semesta, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya, tidak semata-mata saintifik, tetapi justru membuat dia mengenal Tuhannya. Sehingga dia menjadi seorang hamba yang baik, al-akhlak al-karimah, menjadi orang yang lebih muttaqin. Masya Allah. Lanjut. Devi, Jalu, Faja. Ini sebab prinsip pertama dalam sains Islam adalah pengakuan akan wujud Tuhan lebih dahulu daripada wujud alam semesta dan manusia itu sendiri, beserta sifat-sifat yang menyertainya, seperti yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengatur, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Mulia, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Berkaitan dengan persoalan selanjutnya, kita lihat sebaliknya, sains modern adalah menempatkan Tuhan sebagai objek yang diragukan keberadaannya. Ini sangat kentara sekali ya. Sebaliknya, wujud dirinya lah yang pertama kali diakui. Sebagaimana ungkapan terkenal Descartes,
Aku berpikir maka aku ada. Oh, Mang Dekratus ini ada-ada aja ya. Aku berpikir maka aku ada. Itu lanjut. Nah, kita lihat 5 konsep islamisasi sains. Pendekatannya, pendekatan instrumentalistik, konsep justifikasi, pendekatan sakralisasi, ada proses integrasi, berlandaskan paradigma Islam. Ini beberapa 5 konsep islamisasi sains. Yang pertama coba lihat. Pendekatan instrumentalistik. Macam apa itu dia? Pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat atau instrumen. Artinya, sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai tujuan. Tidak memperdulikan sifat dari sains itu sendiri selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Nah, jadi instrumen saja. Ya, Neng Devi ya. Neng Devi, Neng Mas Jalu, dan Neng Faza, bahwa instrumentalistik ini pandangan yang menganggap bahwa ilmu atau sains hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Dan teman-teman semuanya partisipan, ada 222 yang masih bertahan luar biasa. Walaupun saya tidak tahu apakah mereka semuanya bisa mengikuti atau tidak, mungkin karena terkendala cuaca. Tapi Bapak berpositif thinking bahwa Anda tidak ghosting ya. Tidak ghosting, tidak meninggalkan arena perjuangan. Waduh, apalagi Bapak Muhammad Farhan, standby terus. Masya Allah. Jadi instrumental. Instrumental itu hanya sebagai alat, bahwa pandangan menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat. Sains terutama teknologi sekedar alat untuk mencapai tujuan, tidak memperdulikan sifat dari sains itu selama ia bermanfaat bagi pemakainya. Oke, apalagi ilmu geografi misalnya Mas Jalu yang sedang digeluti, atau Neng Faja berkaitan dengan persoalan ke-SD-an, PGSD. Nah, semuanya itu adalah sebagai instrumen saja. Untuk apa? Untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Neng. Oke, Nuri. Kebetulan ini operatornya Nuri, bapaknya yang menyampaikan Z Nuri. Jadi sama. Justifikasi. Justifikasi maksudnya adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam, diberikan justifikasi pembenaran. Justifikasi pembenaran melalui ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Metodologinya adalah dengan cara mengukur kebenaran Al-Quran dengan fakta-fakta objektif dalam sains modern. Jadi menjustifikasi. Maksud justifikasi adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam, diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Metodologinya adalah dengan cara mengukur kebenaran Al-Quran dengan fakta-fakta objektif dalam sains modern. Masya Allah, nggak tahu mengerti atau tidak, memahami atau tidak, tapi saya rasa teman-teman semuanya cerdas bahwa justifikasi ini adalah ya menjustifikasi, membenarkan, pembenaran. Pembenaran tentang apa? Tentang persoalan ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta ini dan lain sebagainya melalui ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Lanjut, sakralisasi. Nah, ini berkaitan dengan sakralisasi. Sayyid Hussein Nasr, bahwa sains modern merupakan yang menghapus jejak Tuhan di alam keteraturan alam. Sains modern yang menghapus jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi dianggap sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Ia bagaikan mesin jam yang berdiri sendiri. Jadi mensakralisasi ya berkaitan dengan persoalan. Kalau sudah seperti ini kelihatan islamisasi sains ya. Sakral ya, berkaitan sakralisasi. Lanjut, berkaitan selanjutnya integrasi. Ismail Al-Faruq menyebutkan bahwa akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem. Nih kata Bapak Ismail Al-Faruqi ya. Di satu sisi sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna,
dalam berbagai dimensinya sangat mewarnai pemikiran kaum muslim. Ini persoalan integrasi ini teman mengintegrasikan dengan persoalan ilmu pengetahuan yang Islamis. Jadi kata Ismail Al-Faruqi bahwa akar dari kemunduran umat Islam di berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Di satu sisi sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam berbagai dimensinya, sedangkan di sisi yang lain pendidikan sekuler sangat mewarnai pemikiran kaum muslim, menyebabkan boleh lain tidak berkembang secara baik. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, terakhir kalau tidak salah itu paradigma. Nah, ini paradigma baru. Al-Attas menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, telah masuk atau telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Oleh karena itu, Islamisasi sains dimulai dengan membongkar sumber kerusakan ilmu. Nah, ini perlu kita kembangkan lebih jauh bahwa sumber kerusakan yang ada di kita salah satunya adalah sumber kerusakan ilmu itu sendiri. Harus dibongkar sesuai dengan persoalan Islam, Islamisasi sains. Lanjut. Ini Al-Attas ya mengatakan dalam sains rujukan yang dipakai mesti dapat dipahami siapapun tanpa memandang sistem nilai atau agamanya. Tidak ada sains Islam dan sains non-Islam. Yang ada saintifik Muslim dan saintifik non-Muslim. Pada mereka lah sistem nilai tidak mungkin dilepaskan. Masya Allah. Jadi kalau orangnya sudah Islam, sudah include di dalamnya bahwa dia akan membawa bendera tentang persoalan Islamisasi sains. Tapi kalau orang yang non-Muslim mungkin dia baru meraba-raba apakah ini Islamis atau tidak, begitu sains yang dia pakai itu atau yang digeluti itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya bahwa kesimpulan yang kedua, pembebasan manusia Islamisasi sains itu adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Kesimpulannya begitu ya. Jadi Islamisasi sains itu dalam rangka apa? Membebaskan manusia dari tradisi magik, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Masya Allah. Masih ada? Sudah kelihatannya cukup ya. Nah, Islamisasi sains adalah suatu proses menuju bentuk asalnya. Islamisasi bukan labelisasi. Masya Allah. Dari Bapak sekedar menyampaikan tentang persoalan itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Atur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup dan kehidupan kita sehingga kita bisa menjawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun sebagai seorang saintifik suatu ketika nanti. Terima kasih Pak Farhan, luar biasa Anda, dan Jalu juga luar biasa, Devi juga luar biasa, Fazza juga luar biasa, dan teman-teman yang bertanya jauh mungkin lebih sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Dr. Haji Jenuri MPD yang sangat luar biasa sekali memberikan pemahaman kepada kita bagaimana integrasi sains buat kita, yang pasti tadi senang saya tuh. Islamisasi bukan labelisasi. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya melabelkan Islam dengan non-Islam, tapi bagaimana betul-betul dengan ilmu itu kita bisa memadukan antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah yang tujuan akhirnya semakin kita berilmu, semakin kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ilmu itu menghindarkan kita dari syirik, dari mitologi dan lain sebagainya. Sehingga
Dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, terima kasih untuk para Bapak Kiai Dr. Januari yang telah memberikan materinya, dan terima kasih untuk para penyaji yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya nih yang masih tetap semangat di atas 200 terus sampai detik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah, mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di ujung akhir nih, sudah di akhir. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Salah kata dan hal yang kurang berkenan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan lagi kepada siapa ini? MC. Kepada MC ya. MC-nya mana? Iya. Silahkan. Baik Pak, terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Dr. Januari dan Bapak Muhammad Farhan yang sudah menyampaikan materi-materinya terkait Islamisasi pada berbagai disiplin ilmu. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan segala kebaikan kepada Bapak-Bapak semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salma, semangat Salma. Iya Pak, insya Allah. Kepada teman-teman, bagi yang masih belum sempat bertanya atau ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan khawatir, jangan galau. Kita rekan-rekan sekalian bisa menggunakan fasilitas kolom chat ya di Instagram teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa bertanya kembali, insya Allah akan dijawab di kolom komentar Instagram. Seperti itu. Nah, lalu bagi teman-teman juga yang berkenan atau ingin sedikit mengisikan budgetnya, barcode ya, dan dapat dikirim melalui GoPay, Dana, OVO, link aja, dan ShopeePay. Nah, berbagi sedikit tidak akan membuat kita kurang gitu, seperti itu. Nah, ini bisa barcode-nya di-scan oleh teman-teman. Insya Allah kita semakin mudah dalam melakukan kebaikan ya, untuk kali ini tuh. Nah, alhamdulillah kita juga berada di penghujung acara. Pada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi out. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salma, Jalu, Devi, Faza, dan penanya-penanya yang lainnya. Bapak izin ya. Oke, semangat, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, dipersilakan untuk live.